bicara tentang pendidikan S2 keperawatan komunitas. Dan ini ada teman sejawat kita yang sudah menempuh S2 keperawatan komunitas. Boleh perkenalkan diri? Oke, hai. Perkenalkan nama saya Mas Ami Dedi Tagalung. Kali ini saya diundang oleh Kakak Melda untuk sharing tentang jenjang keperawatan S2. Oke. Yang pertama, bisa cerita nggak tentang jenjang pendidikan keperawatan mulai dari S1 sampai dengan S2 keperawatan komunitas. Jenjang pendidikan ya. Oke, jadi sebelumnya saya menempuh S1 keperawatannya dimulai dari tahun 2009. Setelah lulus SMA Negeri jurusan IPA, saya mengikuti ujian seleksi masuk kampus tersebut secara mandiri. Itu ujiannya ada di regional wilayah di Sumatera Utara. Kemudian itu 2009 sampai 2013 S1-nya. Kemudian tahun 2014 saya lanjut mengambil program studi profesi nurse-nya selama 1 tahun dan lulus di tahun 2014. Kemudian tahun 2000 setelah lulus nurse sampai tahun 2018 saya bekerja di dinas sosial. Kemudian lanjut lagi tahun 2016 mengikuti ujian seleksi masuk kampus tersebut lagi secara mandiri dan menempuh magister keperawatan, yaitu program studi S2 selama 2 tahun dan lulus di tahun 2018. Gitu, Pak. Apa yang menjadi motivasi menjadi perawat dan memilih menempuh pendidikan S2 komunitas? Jadi sebelumnya waktu S1 keperawatan itu kan kita di situ sebenarnya belum ada motivasi, jadi hanya ingin dari awalnya enak ya jadi perawat itu, tugasnya mulia, membantu orang kayak gitu, menolong orang yang sakit menjadi sembuh gitu. Jadi waktu ada tawaran untuk ikut seleksi masuknya, saya ikut ujian SIMAK tersebut. Jadi selama S1 baru saya mulai menemukan jati diri. Kalau misalnya ternyata saya tertarik di peminatan komunitas. Ya, kenapa di peminatan komunitas? Karena di sana saya bisa mempelajari berbagai agregat. Bagaimana karakteristik agregat anak-anak, agregat balita, agregat remaja, agregat lansia gitu. Dan juga agregat ibu hamil dan menyusui gitu. Kebetulan saya sangat tertarik pada salah satu agregat tersebut, lansia gerontik, dan itu hanya ada di peminatan komunitas. Makanya saya tertarik melanjut di S2 komunitas. Apa yang perlu dipersiapkan untuk menempuh pendidikan S2 keperawatan komunitas? Sebenarnya sama dengan kampus-kampus lain. Jadi saat seleksi masuk itu ada beberapa jenis ujian yang harus kita ikuti dulu. Yang pertama, mendaftar dari situs yang disediakan, lalu nanti kita akan mengikuti ujian TPA sama ujian tertulisnya. Di situ nanti ada batas-batas nilai yang bisa dinyatakan lulus. Kalau kita sudah lulus, baru kita bisa masuk ke kampus tersebut. Pada saat saya ya di tahun 2016 itu mengikuti ujian TPA dan ujian bahasa Inggris yang utama. Jadi kalau misalnya lulus TPA sama ujian tertulis tapi tidak lulus di ujian bahasa Inggris, itu namanya lulus bersyarat. Tetap bisa masuk, tapi nanti pada saat mengikuti pendidikan, selama mengikuti pendidikan S2-nya nanti harus mengejar nilai TOEFL minimal 550. Ketika itu memang saya lulus tanpa syarat. Kebetulan di ujian bahasa Inggrisnya baik TPA maupun ujian tertulisnya juga lulus, langsung masuk ya. Nah, setelah mengikuti tahapan itu, lalu kita akan dihadapkan pada ujian wawancara gitu. Nanti akan ada dari pihak prodinya yang menanyakan kita
Biasanya pertanyaannya seputar eh, isu-isu yang hot terjadi saat ini, isu keperawatan. Nah, sejauh mana kita mendalami tentang isu-isu keperawatan yang terjadi baik dalam skala global ataupun nasional gitu. Biasanya itu per tahun ajaran berapa banyak gitu untuk S2 keperawatan? Mungkin di pas masa menempuh saat itu berapa orang yang Oh, lulus? gitu. Jadi pada saat itu kampus saya kebetulan membuka khusus untuk peminatan saya hanya 15 kursinya gitu. Jadi per kelas itu biasanya 15, komunitas 15, matematika 15. Yang paling banyak sih biasanya peminatannya itu KMB sekitar 30 sampai 40, maka bisa buka 2 sampai 3 kelas. Nah, pengalamannya juga sebenarnya teman-teman yang ikut ujian S2 keperawatan ini bukan yang hanya 1 sampai 2 kali ujian, biasanya yang udah 5 sampai 7 kali baru masuk. Ya, kadang teman-teman kelas itu sering share, wah saya ini udah kali ke-7 nih baru bisa lulus gitu. Oh iya ya, padahal kenapa gitu? Soalnya saya ikut ujian nilainya udah bagus gitu, tapi ternyata yang dipilih hanya 15 orang, jadi ya 15 teratas yang dilimanya gitu. Bukan karena dia tidak mampu secara akademis atau secara Tapi karena kursi yang karena tersedia ya. jatahnya hanya terbatas, hanya 15. Terus tentang mata kuliah dan tugas-tugas mulai dari semester 1 sampai akhir itu apa aja? Jadi mata pelajaran yang biasanya itu sama di awal-awal, itu belajar tentang etik dan hukum keperawatan. Di semua peminatan hampir sama, mau komunitas, KMB atau maternitas. Nah, nanti yang membedakannya itu adalah di komunitas kami belajar tentang prokes, promosi kesehatan. Nah, di situ nanti kita akan belajar tentang isu-isu yang ada di negara kita ataupun secara global dan bagaimana keperawatan menanggapinya gitu. Lalu nanti akan kita pelajari tentang sains keperawatan juga, bagaimana kita memandang keperawatan sebagai sebuah seni, science of art. Lalu nanti kita akan belajar tentang sistem informasi manajemen. Di situ nanti kita akan belajar tentang penerapan, jadi bagaimana kita menerapkan ilmu keperawatan itu didampingi dengan teknologi-teknologi. Misalnya sekarang itu kalau untuk diagnosis, biasanya kan kalau kita di rumah sakit ditulis. Di beberapa rumah sakit di Indonesia itu sudah ada yang terentry secara komputerisasi gitu. Bisa kita misalnya SIM-MS, atau misalnya kalau di rumah sakit di Jakarta itu udah begitu masuk dari UGD langsung diinput di sana diagnosisnya apa, nggak usah lagi kita lihat-lihat, kita tulis-tulis, jadi udah kelihatan, udah di entry gitu. Lalu nanti ada mata kuliah tentang aplikasi itu, disitulah nanti kita akan mendalami, terjun ke lapangan, mendalami peminatan yang kita pilih. Misalnya di komunitas, ternyata di komunitas itu juga ada beberapa peminatan lagi. Ada peminatan untuk agregat balita yang di remaja, dewasa, dan lansia. Misalnya saya tertarik dengan lansia, peminatan gerontik. Jadi yang dipelajari di situ adalah apa aja penyakit atau masalah yang dialami oleh agregat lansia, kebanyakan misalnya PTM. Data dari riset kesehatan dasar misalnya menunjukkan bahwa lansia ini banyak mengalami PTM, penyakit tidak menular. Nah, kita turun ke lapangan, benar-benar evidence based, mencari fakta di lapangan itu, apakah benar-benar memang terjadi seperti itu, dan kita kaji secara lebih advance lagi, apa sih sebenarnya yang mendasari si PTM ini di masyarakat, bukan hanya individual, tapi di komunitas-komunitas gitu, secara luas gitu. Nanti di situ akan ada mata kuliah keperawatan komunitas lanjut 1 dan 2. Itulah yang jadi dasar kita nanti untuk diangkat jadi tesis kita, karya tulis kita. Nah, tapi sebelum melakukan itu, di semester 3 itu nanti akan ada mata kuliah riset kuantitatif dan kualitatif. Di situ kita diajarkan bagaimana mengolah data keperawatan kayak gitu, untuk dijadikan sebagai
yang tadinya data hanya hasil pengkajian tapi bisa kita olah secara komputerisasi ya. Oke, diakhiri dengan tesis manajemen magister keperawatan itu aja sih. Tadi bicara tentang PKL ya di semester 3 tahun Aplikasi. 4 selama 1 tahun. Ya. Tadi kan milihnya dari S2 keperawatan komunitas adalah lansia atau gerontologi. Itu biasanya prakteknya di mana saat kuliah? Untuk wahana prakteknya itu langsung terjun ke komunitas. Misalnya seperti saya kalau waktu itu kebagiannya di wilayah Depok. Satu kita kalau misalnya hanya ke individu, misalnya di panti sosial atau misalnya di rumah sakit. Kalau di S2 keperawatan itu lebih ke arah membina satu Komunitas. kelurahan atau beberapa kelurahan. Kalau misalnya kami ada 15 orang, kami harus bertanggung jawab mengelola ya satu Depok, satu kota Depok gitu. Satu kota administrasi Depok itu. Nah, apa biasa kendala yang dihadapi saat menempuh pendidikan S2 komunitas? Sebenarnya kendala yang dihadapi tidak terlalu bermakna sih. Lebih ke arah bagaimana kita menanggapi karakteristik dari agregat yang kita kelola gitu. Misalnya saya kebetulan berlatar belakang suku budaya Batak, terus dan saya mengelola komunitas yang dominan atau mayoritas adalah suku Jawa, suku Sunda. Melakukan pendekatan transkultural itu akan ada beberapa hambatan seperti hambatan bahasa atau kebiasaan-kebiasaan. Misalnya kita yang suaranya keras ya, hanya sebatas itu aja, tidak terlalu bermakna. Kalau untuk misalnya hambatan yang lain rasanya tidak ada sih. Bagaimana tentang biaya dalam menempuh kuliah S2 keperawatan komunitas? Sebenarnya hampir sama aja di semua peminatan. Dasarnya itu hanya ada uang DP namanya dana pangkal. Untuk di awal biasanya sekitar sampai 5 juta ya. Lalu nanti di setiap semesternya kebetulan pada tahun itu saya hanya membayar sekitar 9,5 juta. Jadi sampai akhir itu enggak sampai 50 juta lah ya. Karena ya biaya aplikasi nanti biasanya itu kita menggunakan biaya sendiri, tapi nanti itu direimburse lagi dari kampusnya gitu. Misalnya ketika kita melakukan mini log karya itu nanti akan direimburse kok dari kampusnya. Gitu. Apa pengalaman paling mengesankan selama menempuh pendidikan? Pengalaman yang paling tidak bisa dilupakan? Ya, yang pertama pengalaman yang paling tidak bisa dilupakan karena saya bisa kuliah di salah satu universitas terbaik di Indonesia. Ya, pengalaman menjadi salah satu mahasiswa yang mampu mengikuti pelajaran di sana, karena nggak semuanya juga yang bisa lulus tepat waktu di sana gitu. Biasanya sih memanjang cuti gitu. Lalu ya selama proses pendidikannya saya menemukan hal-hal baru yang ada di komunitas yang selama ini saya nggak tahu. Saya cuma taunya rumah sakit, saya cuma taunya kalau perawat itu kerjanya ganti infus, atau misalnya di rumah sakit itu cuma sebagai asisten aja. Kalau misalnya di pendidikan S2 ini, wah ternyata cakupan kita perawat itu luas ya, nggak cuma 1-2 pasien gitu. Dan kita juga ternyata bisa mengatasi masalah kesehatan satu wilayah secara luas gitu. Nah, pengalaman yang enaknya lagi itu kita bisa misalnya mencari data langsung ketemu orang-orang yang hebat yang selama ini merasa nggak mungkin kita gapai. Contohnya saat itu kami misalnya ke Kemenkes untuk mencari data, lalu misalnya selama perkuliahan itu didatangi oleh profesor-profesor atau ahli-ahli yang udah berkecimpung dalam dunia keperawatan lah gitu. Ya aja sih. Itu pengalaman yang langka untuk kita. Iya, karena biasanya di kampus ya yang ngajar dosen aja kan selama S1 gitu. Apa perbedaan yang paling mencolok antara escape nurse, S1 escape nurse dengan S2 keperawatan? Jadi kalau escape nurse itu kita lebih familiar dengan istilah perawat generalis. Kalau escape nurse itu tugasnya itu biasanya hanya memberikan asuhan keperawatan
sesuai 5 tahapan, mulai dari pengkajian, merumuskan diagnosis, menetapkan masalah perawatan, implementasi dan evaluasi. Oke. Di situ kita diharapkan menjadi perawat yang profesional melaksanakan tugas asuhan perawatan itu berdasarkan tahapannya tadi. Nah, kalau di S2 keperawatan, seorang yang sudah lulus itu atau kita lebih kenalnya dengan perawat spesialis. Karena biasanya kalau S1 kan paketannya nurse, kalau S2 itu paketannya spesialisnya gitu. Kalau perawat spesialis itu lebih kepada bagaimana kita merancang asuhan keperawatan lanjut atau yang bersifat advance secara etis, kota budaya, dan profesional. Nah, di situ kita dituntut mampu menyelesaikan masalah kompleks yang timbul dalam asuhan keperawatan tersebut, lebih bersifat manajerial gitu. Bagaimana kita bisa mengembangkan dan memutakhirkan ilmu keperawatan yang sudah ada kayak gitu. Misalnya kita berinovasi atau bahkan melakukan penelitian yang lebih detail dalam cakupan ilmu keperawatan. Nah, itulah tadi makanya bedanya kita dengan S1 keperawatan. Di S2 kita harus mampu menerapkan ilmu keperawatan yang bersifat evidence based, berdasarkan pada fakta yang kita temukan di lapangan, lalu kita olah, kita cari solusinya. Maka untuk itu biasanya setelah lulus S2 itu kita itu sebenarnya diharapkan mampu menduduki posisi kalau misalnya di rumah sakit, contohnya langsung minimal lah kepala ruangan atau kepala bidang gitu. Dan kalau misalnya kita terjun ke masyarakat atau di dinas kesehatan, biasanya juga bisa menjadi kepala puskesmas gitu. Apa pengalaman yang paling mengesankan, yang tidak bisa dilupakan selama pendidikan, baik di kampus ataupun waktu di lapangan? Jadi kalau bicara tentang pengalaman, yang pertama saya sebenarnya merasa sangat bersyukur bisa masuk di salah satu universitas terkenal di Indonesia, menjadi salah satu mahasiswa di salah satu kampus terbaik di Indonesia. Juga misalnya pengalaman paling berharga itu yang saya temui, misalnya pembicara atau narasumber yang datang ke kampus kami itu tidak hanya berasal dari dosen-dosen lokal, tapi juga dari luar negeri atau misalnya orang-orang yang memiliki jabatan tinggi di pemerintahan, contohnya orang Kemenkes, orang dinas kesehatan, itu akan diundang oleh kampus. Itu salah satu hal yang luar biasa sekali menurut saya karena agak langka gitu momennya. Kemudian juga bisa bertamu secara langsung ke area Kemenkes atau misalnya ke Dinkes untuk misalnya melobi salah satu event yang menjadi tugas dari kampus kami. Dan juga selama kuliah kami itu ada namanya sistem sistem informasi manajemen. Kami disuruh untuk melakukan atau menciptakan satu inovasi yang mutakhir di area keperawatan. Contohnya pada saat itu kami dibagi dalam beberapa kelompok untuk menciptakan, kalau kami sendiri sih ada salah satu produk keperawatan yang digunakan untuk mencari tahu bagaimana kesehatan di salah satu sekolah. Ya, kami waktu itu SD gitu. Nah, pada saat itu yang biasanya di keperawatan kan kita hanya tahunya infus gitu, tahunya cuma melakukan asuhan keperawatan yang biasa. Nah, selama mengikuti pendidikan di S2 ternyata banyak cakupannya, banyak ruang lingkupnya gitu. Enggak cuma itu doang ya, ternyata ilmu keperawatan itu sangat bermanfaat sekali. Baik itu di rumah sakit, di panti sosial, di wilayah-wilayah komunitas yang tergolong ke dalam, misalnya di puskesmas gitu. Jadi kita terjun langsung, merasakan langsung bagaimana menjamah komunitas itu. Itu sih pengalaman yang paling berharga menurut saya. Tentang prospek karir dari S2 keperawatan komunitas, salah satunya dari yang pilihan jadinya lansia ya, tenaga lansia atau berhenti. Biasanya itu kemana aja setelah tamat? Kalau bicara tentang prospek kerja sebenarnya hampir sama S1 keperawatan nurse-nya. Yang membedakan itu pada saat kita menempuh S2 keperawatan, kita lebih dihadapkan pada bagaimana menerapkan
asuhan keperawatan secara advance gitu. Bedanya apa? Pada saat S1 keperawatan nurse kita hanya sebagai misalnya pelaksana saja, dituntut secara profesional di instansi misalnya di rumah sakit. Nah, kalau S2 itu kita lebih dituntut untuk siap menjadi konselor, memberikan konsultasi, siap melakukan pendekatan dengan pihak-pihak pemerintah untuk menciptakan. Jadi selain siap menjadi konselor, mahasiswa lulusan S2 itu juga dituntut untuk bisa melakukan pendekatan kepada instansi terkait di pemerintahan atau di masyarakat, contohnya pada wali kota atau bahkan misalnya bupati, bisa melobi apa-apa saja sih yang perlu diperbaiki di masyarakat gitu. Jadi kita prospek kerjanya bisa ditempatkan di pemerintahan, bisa masuk dalam administrasinya, mengerjakan administrasinya, atau juga kita bisa digunakan sebagai analis data-data kesehatan yang ada di masyarakat gitu. Khususnya lansia tadi misalnya penyakit tidak menular itu kan berarti ada sensus, ada pengumpulan data gitu. Lalu dosen? Iya, salah satunya juga yang paling banyak kenapa banyak meminati S2 ini karena juga lulusan S2 itu harus berperan sebagai edukator, baik di kampus ataupun misalnya sebagai clinical instructor di lapangan-lapangan. Kayak misalnya kalau di komunitas itu banyak areanya, ada di panti, ada di rumah sakit, ada di puskesmas kayak gitu. Dan lulusannya juga diharapkan bisa melakukan pemberdayaan kepada masyarakat agar menciptakan masyarakat yang sehat. Itu prospek. The last question. Apa motivasi atau pesan untuk teman-teman sejawat kita? Motivasi ya, pesan. Untuk teman-teman perawat tercinta dimanapun berada, ilmu keperawatan itu tidak terbatas hanya sampai di 3 keperawatan, S1 keperawatan, harus masih banyak lagi jenjangnya. Setelah S1 Anda akan melanjutkan nurse akan melanjutkan S2, setelah S2 juga sebenarnya ada spesialisasi ya. Dan sampai sekarang pun di kampus saya itu udah ada doktoralnya gitu. Jadi intinya ilmu keperawatan itu nggak ada matinya, nggak ada kaku-kakunya, nggak ada vakumnya. Jadi memang ilmu itu terus berkembang. Jadi teman-teman juga kita harus sama-sama mempersiapkan diri, mempersenjatai dengan menambah ilmu kita, dengan menambah bekal kita. Ayolah kita juga lanjutlah sekolah, lanjutlah kuliah untuk menciptakan perawat yang lebih bermutu dan profesional. Iya, jadi tambahan saran aja sih untuk teman-teman yang mau ngambil atau mau lanjut kuliah dari S1 keperawatan nurse menuju S2 keperawatan, ayolah ngambilnya yang linear aja. Misalnya ya kalau kita ada keperawatan, ambil aja manajemen keperawatan. Banyak juga spesialis di sana, misalnya kalau misalnya suka anak boleh ngambil spesialis anak, komunitas, genetik, maternitas, medikal bedah yang lebih menantang gitu. Terima kasih banyak Sama-sama, Pak. bersedia berbagi pengalaman dalam menempuh pendidikan S2 keperawatan komunitas. Semoga teman-teman sejauh dimanapun berada ini bisa menjadi motivasi untuk mengupdate ilmu yang lebih banyak lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ini nanti juga sering dosen dulu. Mau ketawa, kayaknya kedengaran itu. Tunggu.